Perkenalkan saya Sufi Hanif Maimun dengan NIM 18072500015 dari kelas Informat IF 0505. Saya akan menampilkan video tugas untuk UTS agama. Jadi silahkan disimak. Manusia sebagai khalifah fil ard. Manusia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sebagai pemilik mutlak bumi, melainkan sebagai wakil atau mandataris Tuhan di muka bumi. Peran ini melekat pada eksistensi manusia, di mana tujuan utamanya adalah mengelola, memelihara, dan memakmurkan bumi serta isinya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Penugasan ini bersifat universal, mencakup seluruh aspek kehidupan di planet bumi. Berikut dalil Al-Quran, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah, berikut artinya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan mereka khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tugas dan fungsi utama sebagai khalifah. 1. Memakmurkan bumi atau istiqlal. Pemanfaatan sumber daya alam harus dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Menghindari kerakusan atau eksploitasi berlebihan yang merugikan generasi mendatang. 2. Menjaga kelestarian alam. Ifal bi'ah. Bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari polusi, deforestasi, dan tindakan destruktif lainnya. 3. Menegakkan hukum dan keadilan syariah. Memastikan keadilan ditegakkan di antara sesama manusia atau keadilan sosial. Setiap tindakan harus berorientasi pada kemaslahatan kebaikan umum, bukan keuntungan pribadi. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Pentingnya tanggung jawab. Peran sebagai khalifah bukan hak istimewa tanpa syarat, melainkan sebuah amanah atau kepercayaan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap tindakan kita, baik di bumi, baik kecil maupun besar, memiliki dimensi spiritual dan konsekuensi moral. Prinsip akuntabilitas atau hisab. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban penuh atas mereka menjalankan peran kekhalifahan ini di hari pemisbahan, yaumul hisab. Bentuk pertanggungjawaban ganda. Tanggung jawab terhadap lingkungan atau hablum min alam. Apakah kita merawat bumi, menjaga keanekaragaman hayati, dan memastikan keberlanjutan sumber daya, atau justru menjadi agen perusak atau fasad terhadap sesama manusia? Hablum min annas. Apakah kita menegakkan keadilan sosial, menolong yang lemah, berlaku adil dalam kepemimpinan, atau menjadi zalim dan menindas? Tanggung jawab terhadap diri sendiri atau hablum min na'af. Apakah kita menggunakan potensi akal, kesehatan, waktu yang diberikan Allah untuk kebaikan atau menyia-nyiakan untuk dosa?
Berikut konsekuensi dari sebuah pilihan. Tindakan yang bertanggung jawab dan sesuai syariat akan diganjar pahala atau surga bagi bukti penerimaan amanah. Sedangkan si tindakan yang merusak dan zalim akan mendapatkan konsekuensi dosa atau neraka karena telah mengkhianati amanah tersebut. Pilihan ada di tangan kita. Allah membekali kita dengan akal, berpikir logis, hati nurani, empati dan kebenaran, dan hawa nafsu, dorongan yang perlu dikendalikan. Potensi inilah yang menentukan apakah kita menjadi khalifah yang sukses atau gagal, atau juga perusak. Akhir penutup yang akan saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Bumi yang akan kita tempati ini, apakah akan kita wariskan dalam keadaan terawat atau rusak kepada anak cucu kita? Saya Sofi Hadi Maimun, sekian, dan terima kasih.